balik lagi sama aku Intan. Hari ini aku bakal cerita lagi sama kalian tentang pengalaman aku. Tapi sama kayak biasanya, sebelum aku langsung ke ceritanya, jangan lupa buat terus like, comment, subscribe, dan share video ini sebaik-baiknya ke teman kalian semua. Dan daripada aku lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Nah, jadi sebenarnya cerita ini tuh udah pernah aku bahas di TikTok aku, tapi aku nggak ceritain secara rinci ataupun detail, karena jujur aku juga udah lupa sama cerita ini, karena kan udah lumayan lama banget ya, hampir 5 tahunan. Nah, tapi sampai beberapa hari yang lalu aku tuh nemuin catatan di aplikasi notes handphone aku ini tentang kejadian ini. Jadi kayak aku nemuin kejadian ini secara detail, bener-bener kayak detail-detail yang aku lupain tuh aku jadi ingat lagi karena aku buka catatan ini, guys. Jadi awalnya itu waktu aku kelas 2 SMA semester 1 awal. Nah, itu tuh hari Selasa, guru aku setelah pelajaran olahraga dia bilang gini, anak-anak, kita minggu depan masuk materi bola basket ya. Sebenarnya itu bukan suatu hal yang mengerikan buat didengar, tapi itu nggak berlaku buat aku, karena aku tuh punya fobia aku itu adalah aku takut banget dengar suara pantulan bola, apalagi kalau dalam ruangan, especially basket. Kenapa? Karena basket kan emang cara mainnya dipantulin, jadi which is dia tuh emang dibuat buat dipantulkan. Jadi ketika dia dipantulin di ruangan, itu kan kayak gemanya tuh lebih besar dari bola-bola lain, jadi tuh aku takut banget, guys. Nah, aku tuh sampai aku tahu kalau kita tuh masuk materi basket tuh udah kayak wah gimana ini anjir gitu kan. Nah, akhirnya sampai udah tuh seminggu kemudian, singkat cerita udah 1 minggu, sampai di Senin malam besoknya nih, which is aku bakalan masuk dengan materi basket ini kan. Nah, pas malam itu aku udah nyari-nyari alasan supaya aku tuh nggak sekolah, gimana caranya aku tuh nggak mau dateng, nggak mau ikutin basket ini kan. Jadi aku bilang lah nih ke ibu aku, Bu, aku nggak sekolah ya, ini kayaknya aku demam deh, aku bilang gitu. Aku tuh kayak sampai acting lemes gitu loh, tapi ibu aku nggak percaya kan, karena kayak anjir lo sehat-sehat aja tadi siang woi gitu. Sampai kayak gagal nih. Terus aku bilang lagi, karena aku tuh lagi ngerjain tugas posisinya, aku bilang lah, Bu, ini penjas ada tugas nih, tapi aku belum kelar, gimana ya, mending gak usah sekolah kali ya gitu. Terus ibu aku bilang, lah kayak anak SD nggak ngerjain tugas aja nggak mau sekolah gitu kan. Terus akhirnya aku tetap disuruh sekolah, ya udahlah aku pasrah. Terus akhirnya aku ngerjain tugas aku dan aku tidur. Nah, pas aku tidur ini aku mimpi, di mimpi aku tuh aku kayak lagi ada di kelas, aku lagi pakai baju olahraga. Awalnya ini awal mimpi aku pakai baju olahraga nih di kelas. Terus tiba-tiba mimpi aku tuh beralih, dimana kita tuh udah ganti pakai baju putih abu-abu, emang itu seragam hari Selasa kan, kita pakai baju putih abu-abu. Nah, keadaan di kelasnya tuh riweh, kayak bener-bener semua anak-anak kelas tuh kayak lagi pada heboh gitu. Dan aku ini, aku tuh kayak sembunyi di kolong meja aku, tempat aku duduk, sambil teriak-teriak, bener-bener kayak kayak gini. Terus aku sambil kayak teriak-teriak gitu di mimpi aku, sampai akhirnya aku kebangun. Dan pas aku bangun tuh aku udah keringatan gitu loh. Nah, entah kenapa setelah mimpi ini aku tuh ngerasa kayak kok firasat aku makin gak enak ya sama si bola basket ini. Tapi aku tetap berangkat sekolah. Nah, karena rumah aku jauh, aku tuh berangkat sekolah itu lumayan pagi. Jadi pas aku sampai itu kayak sekolahanku masih lumayan sepi dan anak-anak tuh belum pada datang banyak kan. Ada beberapa yang datang tapi nggak banyak. Nah, nanti aku bakal taruh dana sekolah aku di sebelah sini mungkin. Nah, karena kelas aku itu ada di paling belakang sekolah, jadi deretannya itu pokoknya kelas aku tuh ada lab kimia. Ini lab kimianya itu gabung sama UKS. Nah, di sampingnya itu kelas aku, dan di samping yang lagi tuh kantin. Nah, baru di ujung tuh ada kelas lagi. Nah, jadi kelas aku pas banget di samping si lab kimia ini. Akhirnya setelah aku dateng, itu tuh kan masih dikit banget tuh yang dateng. Aku masih duduk nih di kelas, di dalam kelas. Akhirnya sampai ada beberapa temen aku yang datang dengan bawa bola basket. Nah, pas mereka bawa bola basket, ya namanya anak sekolahan ya, kayak mereka kan asik nih sama basket. Akhirnya mereka tuh kayak main-mainin si bola ini dalam ruangan kan di kelas aku itu. Nah, terus akhirnya aku kayak mencoba buat memberanikan diri. Akhirnya aku keluar kelas, terus aku duduk di teras kelas lain tuh di depan kelas aku. Terus aku ngambil yang paling pojok, which is itu kayak hampir di depannya lab kimia ini. Aku duduk di sana sendirian. Terus kayak udah tuh aku awalnya diem doang tuh, sampai ada satu teman aku perempuan, emang anaknya tuh ada heboh ya anaknya. Terus dia datang bawa bola basket. Terus ada beberapa teman aku yang bilang, kan dia tuh keluar tuh bawa bola basket. Akhirnya terus teman aku dibilang kan, jangan dimainin ya di luar gitu, si Intan takut nih dengernya gitu. Terus dia malah yang kayak cuman ketawa doang. Akhirnya dia keluar, itu tuh bener-bener dimainin di depan kelas itu loh. Terus aku sampai kayak bilang, wah ini gue beneran takut anjir gitu. Tapi dia tetap mainin, sampai akhirnya aku tuh kayak kesel, takut, kayak hampir mau nangis gitu loh. Sampai akhirnya aku tuh kayak cuman nutup kuping aku duduk dan nutup kuping aku gini di depan teras itu. Sampai teman-teman aku tuh kan mungkin kayak sadar ya, aku tuh
bener-bener kayak nggak bergerak, aku cuman gini doang. Dan teman aku yang mainin bola itu mungkin lihat, dan akhirnya dia berhenti, terus dia pindah ke dalam kelas tuh. Nah sedangkan aku, yang aku rasain adalah ketika aku nutup kuping aku sambil duduk tuh, aku tuh kayak pikiran aku blank aja. Dan tiba-tiba tuh kayak ada satu suara di otak aku yang cuma bilang setan, 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 setan gitu. Bener-bener cuma itu doang yang ada di otak aku. Dan aku tuh kayak terlalu fokus sama si suara ini, sampai teman aku tuh kayak nepuk bahu aku, pundak aku ini, dia bilang masuk gitu, udah ada gurunya gitu. Akhirnya aku kayak oh oke gitu. Akhirnya aku masuk nih ke kelas kan. Nah pas kita masuk ke kelas tuh, di sekolah aku tuh ada satu kebiasaan, nggak tahu sekolah lainnya, sebelum kita masuk ke materi itu ada sesi buat literasi, baca buku, entah buku novel, entah buku apa. Nanti dari kita baca ini kita rangkum si bukunya itu. Nah setelah baca buku literasi itu kita juga ada literasi Al-Quran. Nah jadi sebelum masuk materi kan kita ngelakuin hal-hal ini tuh. Udah selesai, nah si guru olahraga aku ini mulailah masuk ke materi basket. Jadi dia ngejelasin dulu kan si materi basket ini. Nah entah kenapa tiba-tiba aku ngerasa kaki aku tuh kayak kaku. Jadi kaki aku tuh gak bisa digerakin sama sekali. Bukan kram yang kayak sakit gitu ya, bukan, bener-bener kaku, gak bisa digerakin. Akhirnya aku kayak duh gawat nih, ini olahraga gak bisa gerak gimana gitu kan. Aku cobalah tuh gerakin, gak bisa, jarinya pun tuh gak bisa gerak, bener-bener kayak dek gitu, kayak dipaku di meja gitu, gak bisa gerak. Akhirnya aku kayak bilang lah ke temen aku yang di sebelah, kakiku gak bisa gerak nih, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, lah kenapa gitu kan. Akhirnya aku bilang ya nggak tahu gitu. Terus akhirnya karena emang aku tuh duduk di paling depan, nah di belakang aku tuh posisinya tuh temen deket aku, dia tuh kayaknya entah gimana, pokoknya tiba-tiba dia tuh nanya kan kenapa gitu kan. Terus dibilang lah sama teman aku, kaki aku tuh nggak bisa gerak. Akhirnya dia minta tukar tempat duduk tuh, akhirnya dipindah ke depan di samping aku, dan dia tuh kayak mijetin kaki aku gitu loh, biar supaya bisa gerak. Dan tapi nggak ngaruh, kayak bener-bener sama sekali nggak bisa gerak gitu. Akhirnya aku bilang lah ke guru aku angkat tangan tuh, pak kakiku nggak bisa gerak pak gitu. Terus si bapaknya cuman kayak ketawa gitu lah, kayak ngeremehin gitu. Terus dia kayak nggak percaya kan kalau kaki nggak bisa gerak, karena belum ngapa-ngapain, memang kayak baru kita ngejelasin materi sama baru literasi, nggak mungkin kakiku tiba-tiba udah kram nggak bisa gerak kan. Konsepnya tuh kayak aneh banget tiba-tiba gitu kan. Akhirnya si guru cuma senyum doang. So kan kayak aku bingung kan, terus ngapain ini nggak bisa gerak beneran kok. Akhirnya temen aku tuh kayak bilang, cobalah kita gerakin lagi nih, dipijit-pijit lagi sama temen aku, tapi tetep nggak bisa gerak, nggak ngaruh sama sekali. Nah akhirnya si guru aku ini tuh masih kan ngejelasin materi sampai kita tuh udah mau pindah ke lapangan buat praktek. Teman aku yang sebelah aku ini bilang lagi, pak ini kakinya nggak bisa gerak pak gitu. Terus si bapak ini kayak cuman aneh gitu ngeliatin aku, terus dia bilang, kalau emang nggak bisa gerak coba kamu sekarang berdiri, dia bilang gitu. Ya gue bingung dong, kayak nggak bisa berdiri, gerak pun nggak bisa, gimana berdiri. Akhirnya karena biar si bapak ini percaya, aku berdiri lah tuh. Tapi yang nggak bisa, jangan ke berdiri kan, gerak aja tuh udah nggak bisa. Akhirnya tuh nggak jadi tuh aku berdiri, karena aku bilang pak beneran nggak bisa digerakin sama sekali gitu kan. Terus akhirnya si bapak ini kayak nggak terlalu nanggepin, dia minta si anak-anak kelas yang lain tuh buat langsung ke lapangan dan pemanasan. Akhirnya aku sendirian di kelas, dan aku bingung, aku tuh kayak hampir mau nangis gitu guys, karena di kelas sendirian kosong dengan keadaan kakiku tuh nggak bisa gerak sama sekali. Nah tapi akhirnya setelah 3 atau 2 menitan, ada satu teman aku yang datang ke kelas aku. Jadi dia nyamperin aku, katanya disuruh buat nemenin aku. Akhirnya dia nemenin aku, terus dia kayak nolongin aku buat keluar dari meja aku ini dan duduk kayak selonjoran gitu di lantai kelas gitu kan. Nah terus dia masih tuh mijitin kaki aku di situ. Nah sampai si guru aku ini, si guru olahraga tuh datang lagi ke kelas, dia kayak mijit kaki aku pakai entah teknik apa namanya. Akhirnya bisa gerak lah pokoknya gitu, tapi kayak bergerak doang, belum bisa, kayak masih lemas gitu kan. Akhirnya dia nyuruh aku buat latihan jalan sendiri sama teman aku ini, dan dia balik lagi ke lapangan. Udah nggak tuh, pokoknya setelah hampir 10 menitan aku sama teman aku ini latihan, udah bisa nih, udah bisa berdiri. Akhirnya aku balik ke ke lapangan sama teman aku ini, sampai kayak sambil pincang-pincang gitu aku balik ke lapangan. Terus si guru aku bilang, kamu udah bisa jalan tuh kan, sekarang pemanasan gitu. Terus aku disuruh pemanasan buat keliling lapangan, jadi aku tuh keliling lapangan sambil kayak jalan pincang-pincang gitu. Terus aku kayak pemanasannya tuh cuman gerak-gerak jalan-jalan lapangan doang kan. Udah lah tuh selesai, aku ikut olahraga kayak biasanya. Selesai olahraganya itu kita tuh ada kebiasaan setiap selesai olahraga itu kita selalu duduk-duduk dulu di lapangan, kayak untuk ngebahas si materi inilah, kesimpulannya. Pas lagi duduk-duduk ini tuh aku merasa mual banget, kayak aku tuh nggak secapek itu. Nah jadi pas mual itu kan aku lari lah tuh ke toilet buat muntah kan, namanya mual itu aku muntah tuh.
Pas aku muntah tuh kayak air keluar itu cuma air doang gitu loh. Akhirnya udah aku muntah, aku balik lagi ke lapangan. Terus nggak lama, 5 menit kemudian aku tuh mau lagi, terus aku lagi ke toilet, dan aku tuh pakai toilet yang jaraknya tuh nggak terlalu jauh dari lapangan gitu loh. Jadi posisinya tuh di samping kelas, di deket lorong gitu kan. Terus aku muntah lagi. Nah pas aku muntah kedua ini, kan aku muntah, terus aku kayak lihat ada satu sosok perempuan di belakang aku ini. Dia pakai seragam tuh sama sih kayak seragam hari itu, putih abu-abu gitu, tapi konsep seragamnya itu tuh roknya pendek, sedangkan SM aku tuh semua roknya panjang, nggak ada yang pendek gitu kan. Tapi aku kayak cuman liatin gitu, tapi aku nggak terlalu merhatiin kan. Terus aku setelah muntah tuh aku balik lagi lah ke lapangan tuh. Pas aku balik lagi ke lapangan itu cuman jarak 2 menitan atau berapa menit, baru banget duduk aku tuh lari lagi, bener-bener lari lagi ke toilet buat muntah lagi. Tapi ini saat yang kalinya tuh nggak sampai ke toiletnya gitu loh, bener-bener cuman sampai di depan toiletnya doang, aku udah muntah dari situ. Terus aku kayak udah lemes banget karena muntah 3 kali kan. Akhirnya aku ke lapangan. Pas aku ke lapangan itu kayak hidung aku tuh kesemutan gitu, rasanya kayak udah ada yang jalan-jalan gitu loh, jadi kayak kesemutan gitu kan. Nah terus kayak napasnya tuh juga udah sesek. Akhirnya teman-teman aku tuh kayak ada yang ngasih aku teh, ada yang ngasih aku air putih, disuruh sama guru aku ini. Nah terus kayak guru aku mungkin dia kayak ada sesuatu yang aneh, akhirnya dia tuh minta buat si anak-anak cowok tuh buat bawa tandu kan. Nah akhirnya tuh bawa lah tandu, so aku disuruh ke tandu gitu. Nah pas di tandu tuh kayak pas ditidurin tuh napasku tuh mulai kayak gitu. Jadi kayak ketika napasnya udah mulai kayak gitu tuh aku kayak rada udah buram gitu kan penglihatannya. Dan aku inget pokoknya yang terakhir kali aku lihat di lapangan itu tuh ada satu teman aku yang dia tuh megang tangan aku sambil kayak baca ayat kursi gitu loh. Sedangkan kata temen aku tuh kayak nangis gitu, aneh gitu loh, nangis sama teriak-teriak gitu. So aku dibawa lah ke UKS, yang mana UKS ini adalah lab kimia yang aku bilang horor tadi. Nah pas aku di lab kimia tuh kan aku digulingin loh. Pasti kan kalau aku digulingin gini, pasti kan orang-orang yang bawa aku tuh di samping aku gini kan, sampai guru-guru aku itu. Dan itu yang aku lihat itu adalah banyak tangan berusaha buat ngegapai aku gitu. Tapi tangan tuh bukan tangan teman-teman aku ini, kayak bener semua tangan nggak tahu dari mana. Tangan itu bentuknya tuh serem-serem banget, aneh-aneh banget, dan mereka tuh kayak berusaha kayak ini sih kayak orang rebutan sesuatu gitu loh, kayak gitu. So akhirnya aku teriak karena aku takut. Dan pokoknya itu aku langsung kayak blank, hitam, semuanya tuh udah hitam gitu kan. Nah ini aku bakal cerita dari sudut pandang temen aku yang lihat keadaan aku waktu itu. Jadi ketika pas dibawa ke UKS kan aku teriak tuh, yang aku ingat terakhir kali aku teriak kencang banget. Dan kata temen aku emang aku teriak kencang banget, tapi nggak satu kali doang karena aku ingat cuma satu kali, tapi temen aku bilang itu berkali-kali, sampai kayak coba ditenangin gitu kan. Sampai akhirnya tuh beberapa guru-guru aku yang emang paham agama itu dibawa tuh masuk UKS. Nah pas dibawa masuk UKS itu ada satu guru yang emang itu lumayan dekat sama satu murid, bukan satu murid, sama semua murid, hampir mostly semua murid itu dekat sama dia. Pas dia datang tuh ke teman-teman aku tuh kayak langsung meluk dia gitu, nggak tahu kenapa. Dan pokoknya intinya aku tuh bilang mereka jahat gitu. Karena si guru sama si teman-teman aku bingung yang dimaksud itu apa. Akhirnya coba ditenangin. Pas udah ditenangin, terus aku diam. Ternyata si sosok yang ada di dalam badan aku tuh minta buat dibacain Yasin gitu. Akhirnya aku dibawa ke kelas, dan anak-anak kelas aku tuh udah duduk semua di kursi mereka gitu loh. Jadi mereka udah duduk di kursi mereka, terus mereka kayak baca Yasin rame-rame. Terus aku kayak duduk di kursi guru sama si guru ini. Kayak aku tuh merhatiin, kayak mantau anak-anak baca gitu. Nah tapi katanya setelah dibacain tuh kayak ya tetap masih ada gitu loh, nggak keluar gitu kan. Akhirnya singkat cerita tuh aku dibawa lah ke dalam ruangan capsek. Aku nggak tahu yang dibahas di ruang capsek ini apa. Pokoknya setelah dibawa ruang capsek tuh lumayan lama. Akhirnya aku balik lagi ke kelas, diantar lagi ke kelas sama temen-temen aku, karena aku emang ke ruang capseknya tuh sama beberapa temen aku kan, kayak ada yang mendampingin gitu. Karena kita ganti baju, dari baju olahraga ganti ke baju seragam putih abu-abu. Nah itu aku mulai diajakin makan sama temen-temen aku ke kantin, karena dari pagi sampai lumayan siang tuh belum makan kan. Akhirnya dibawa makan. Pas dibawa makan tuh kayak kan aku tuh hobi banget sama temen-temen aku kalau istirahat makan tuh kita makan nasi kuning gitu loh. Jadi kayak ada satu kantin di samping kelas aku tepat banget, dia tuh jual nasi kuning, so ada mie-nya, ada sate apa puyuhnya gitu gitulah. Kita tuh suka banget makan itu. Akhirnya kita
beli itulah, bukan kita, aku dibeliin itulah sama teman-temanku, dan mereka juga makan hal yang sama. Tapi kata teman-temanku, setelah aku bilang aku udah kenyang, udah makan nasi kuning kok tadi, gitu aku bilang gitu guys, padahal aku belum makan di pagi, aku bilang gitu. Terus akhirnya teman-teman kayak, emang makannya kapan gitu kan. Terus aku tuh bilang gini ke teman-temanku, udah kok tadi aku udah makan, udah kenyang juga. Tapi teman-teman aku karena emang nggak percaya kan, jadi mereka tetap maksa aku makan. Katanya aku tuh makan tapi kayak cuma dikit banget gitu, nggak sampai satu suap tuh pokoknya makan. Nah selesai waktu makan, aku tuh dibawa ke kelas sama teman-temanku. Mungkin karena emang teman-teman kelasku ngerasa aku udah baikan kan, mereka tuh kayak pada ngerubungin aku gitu loh ke teman-temanku, dan mereka tuh kayak pada nanya-nanya gitu, tapi nggak ada satupun yang berani ngedeket banget. Sampai ada satu temanku yang perempuan, sebenarnya itu penakut sih, tapi emang dia kepo mungkin saat itu. Jadi dia kayak, aku duduk di kursi paling belakang sini, itu duduk di depan aku pas, terus dia tuh kayak noleh ke arahku itu ke belakang sih, kayak nanya gitu loh. Nanya tuh sebenarnya normal sih, nanya doang kenapa gitu kan, tapi dia tuh kayak nanya tuh fokus sambil kayak ngeliatin mataku gitu kayak gitu. Terus sama lama dia diem, akhirnya dia pindah tempat duduk ke ini kan, aku duduk di sini, terus dia pindah ke sebelah sini tapi agak depan sebelah sini. Terus akhirnya dia tuh kayak duduk diem pada temen-temenku, sampai akhirnya tuh dipanggil-panggil tuh nggak nyaut, kayak bengong gitu kan. Pas dipanggil sekali lagi tuh dia nyaut, tapi kayak nyaut kayak mungkin gini sih, ini dia nggak di depan nih, terus terus dipanggil lagi kayak gitu. Akhirnya temen-temenku ngeh lah, bukan ngeh sih, kaget. Terus kata temenku pas lihat dia gitu tuh, aku itu tuh kayak langsung nyamperin gitu loh. Terus kayak entah gimana kisahnya, si anaknya itu ternyata kerasukan juga. Jadi si anaknya ini kerasukan juga, dan aku juga konsepnya adalah masih dalam keadaan yang nggak sadarkan. Akhirnya tuh kata mereka tuh aku mencoba buat mengeluarkan apa yang ada dalam anak ini, tapi karena dalam keadaan aku tuh emang belum sadar banget, dan si anaknya juga nggak sadar. Jadi beberapa guru tuh mulai datang kan, karena anak-anak kelas tuh kayak laporan gitu. Pas guru-guruku datang tuh kayak si guru-guru tuh malah nuduh aku yang menyebabin anaknya itu kayak gitu, padahal aku tuh nggak tahu apa-apa guys. Ya akunya nggak tahu ya. Saya kayak kita dipisahin, kayak aku dibawa kemana, si anaknya dibawa kemana. Nah akhirnya tuh lama kita tuh, aku nggak tahu kita dibawa kemana, kayaknya sih kita dibawanya tuh ke ruangan capsek lagi gitu loh. Nah setelah kita dibawa ke ruangan capsek, dipisahin akhirnya sampai jam 2 atau jam 3, nah, aku nggak tahu tuh. Katanya aku dibawa pulang ke rumah sama si anak ini, kita ditaruh di dalam satu mobil, tapi si anaknya duduk di depan sama guruku yang tadi nemenin aku, sedangkan aku duduk paling belakang sama dua temanku. Jadi kayak aku di paling pojok, temanku dua tuh kayak ngehalangin aku gitu kan, kayak ngejagain. Nah pas selama di mobil ini tuh, teman aku yang duduk di depan tuh kayak bener-bener nanyain aku terus berkali-kali, sedangkan aku tuh ada di belakang dia. Emang kita tuh nggak kayak dipisah gitu loh duduknya. Nah jadi tuh beberapa kali nanyain aku, terus kayak dibilang lah aku duduk di belakang. Terus dia kayak berusaha buat noleh nyariin aku gitu, tapi sama si guruku tuh kayak ditahan gitu loh, kepala itu kayak dibiarin buat ngadep depan terus. Sedangkan aku yang paling belakang tuh kata teman-temanku kayak masih nggak sadar, dan itu makin parah guys. Bener-bener ada 3 sosok yang gilir-giliran masuk ke dalam badan aku saat itu di satu waktu. Jadi kayak sekali aku tuh nangis-nangis, terus kayak tiba-tiba aku berubah jadi kayak nyakar-nyakar gitu kan, kayak nyakar-nyakar si kursi mobilnya gitu sampai marah-marah. Terus bukan marah sih, sampai menggeram-geram gitu guys, kayak gitu-gitu. Terus yang ketiga itu aku kayak marah-marah gitu, sambil kayak seolah-olah sedang lagi makan sesuatu gitu loh. Kayak ngerti gak sih kalau binatang lagi makan, kayak gitu-gitu pokoknya. Jadi itu tuh terus berlanjut sampai nganterin si teman aku itu. 3 sosok ini beneran gilir-giliran masuk sampai temen aku ini sampai di depan rumahnya. Nah singkat cerita kita sampai lah di depan rumah si anak perempuan ini. Dia diturunin pulang, tapi pas dia pulang tuh dia gak langsung masuk gitu loh. Jadi pas dia mau masuk ke rumah tuh, dia tetap noleh ke belakang ke mobil tuh buat ngeliatin aku, dan aku juga fokus banget ke dia. Dan aku bilang aku mau sama dia gitu loh, dan dia juga mau sama aku, tapi kita nggak dibolehin bareng, kita sih pisah. Akhirnya dia sampai di rumahnya, aku dipulangin ke rumahku. Pas sampai di rumahku kan aku dalam keadaan nggak sadar dong, dan keluargaku panik. Akhirnya aku bener-bener nggak sadar sampai maghrib. Dan jadi setelah aku sampai rumah itu, singkat cerita kan aku tetap nggak sadar, sampai satu sosok dalam diri aku tuh bilang kalau aku tuh butuh dipanggilin temanku. Kita bilang aja di sini temanku yang kerasukan ini namanya Ana, dan temanku yang nemenin aku sampai rumah ini namanya Ika.
Nah jadi si Ana itu tuh ternyata juga di sana tuh tetap nyariin aku. Akhirnya sampai si Ika ini ngomong lah kan, kalau ternyata si Ana tuh juga kerasukan dan bla 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 bla. Akhirnya dicoba telepon keluarganya si Ana. Nah pas ditanya-tanya katanya si Ana tuh udah sehat, tapi keluarga aku bilang loh ini si Intannya masih dalam keadaan nggak sadar, dan dia bilang dia mau Ana kesini biar dia bisa balik lagi, biar si Intannya bisa balik. Akhirnya setelah banyak ngobrol panjang itu si Ana tuh dibawa lah ke rumahku, itu hampir maghrib si Ana dibawa ke rumahku. Nah pas dibawa ke rumahku ini entah ngobrol apa, pokoknya intinya tuh kayak cuman dideketin gitu. Nah setelah beberapa lama tuh aku sadar, aku membuka mata beneran guys, itu aku langsung melek dan aku ngerasa mataku tuh sakit banget, kayak bener-bener mataku tuh nggak tahu habis ngapain tapi sakit banget gitu loh. Nah pas sakit banget selain mataku tuh gigiku, semua gigiku tuh sakit rasanya, bener-bener kayak sakit gigi tapi semuanya gitu loh. Nah akhirnya setelah aku sadar si anak tuh dibawa pulang lagi karena kita sampai hari itu tuh nggak boleh dideketin gitu loh. Akhirnya si anak dibawa pulang dan aku tuh karena udah sadar aku dikasih apa namanya nasi bungkus itu sama ibuku karena aku lapar. Aku bilang aku lapar, dan aku makan sama si Ika temanku ini. Nah setelah kejadian itu kayak si Ika tuh pulang sekitar jam 7 atau jam 8an lah, si Ika tuh pulang diantar. Nah pas Ika dipulang diantar, abis kejadian ini aku sama Ana itu sama-sama nggak masuk sekolah. Jadi kita tuh kayak dikasih libur 3 harian. Itu kejadian hari Selasa kan, Selasa, Rabu, Kamis. Aku tuh masuk sama temanku Kamis tuh kita udah mulai masuk gitu loh. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah hari Kamis atau hari Jumat gitu aku masuk sekolah itu sama temenku. Nah awal tuh sebenarnya kita belum dibolehin masuk, kayak bener-bener ditanya kalau emang ngerasa udah bener-bener sehat baru masuk gitu kan. Tapi karena kita ngerasa kayak nggak ada apa-apa, akhirnya kita ya udah masuk aja gitu kan sekolah. Ternyata emang belum se-clear itu guys keadaan hari itu. Akhirnya si temenku si apa namanya si Ika yang dari awal nemenin aku itu tiba-tiba pas hari aku sama temanku masuk itu dia kayak bilang itu nggak enak badan, dari hari semalamnya itu dia tuh nggak enak badan. Akhirnya kita masuk bareng, pas aku lagi jalan kita kan kayak karena pas di belakang kita ngeliatin orang gitu kan. Nah pas baru masuk orang itu tuh temanku si Ika yang tiba-tiba bilang dia mual. Nah entah gimana aku tuh kayak bilang gitu loh sama temanku, tolong dong temenin si Ika ke WC, kayaknya ada yang nggak beres, aku bilang gitu. Akhirnya teman aku denger itu langsung lah lari nyusulin si Ika ke toilet. Itu pagi loh, bahkan belum masuk guys, kayak baru belum bel gitu. Akhirnya si Ika tuh udah setelah 10 menit atau 5 menitan di WC, dia keluar dari WC itu sama temenku yang aku suruh namain dia tadi, kita sebut aja dia si B karena aku ribet nyebutin namanya satu-satu. Si B ini dalam keadaan yang udah nggak sadar, jadi si Ika tuh bener-bener nggak sadar keadaannya. Dia tuh udah yang kayak orang aneh sih, dia tuh orangnya kayak jadi super duper centil dan lembek gitu, ngerti gak sih? Dia tuh jadi super duper centil kayak sama teman-teman cowokku di kelas, dia tuh kayak kecentilan gitu. Kita tuh udah aneh kan, ini nggak mungkin Ika dong, kayak mungkin dia kayak gini. Nah setelah cari tahu dan benar ternyata si Ika tuh hari itu lagi kerasukan juga. Dan pas si Ika kerasukan ini si temanku si Ana tuh kayak setelah kejadian tuh dia udah banyak bengongnya gitu. Akhirnya si Ika tuh dibawa sama guruku lagi. Dan itu tuh aku sama si Ana tuh balik pingsan lagi. Setelah kita pingsan kita dibawa pulang lagi. Hari ini kita pulangnya nggak berdua tapi bertiga, jadi bener-bener kita pulang bertiga. Nah setelah kejadian ini kita libur lagi tuh panjang, kita libur lagi, dikasih libur lama lagi buat bener-bener kayak mulihin diri kita masing-masing. Nah jadi sampai sini dulu cerita aku, dan aku minta maaf banget ya karena setiap detail-detail kecil dalam cerita aku tuh aku udah hampir lupa karena itu udah 5 tahun yang lalu. Jadi aku minta maaf banget kalau ada detail-detail yang aku lupain atau kayak timeline ceritanya tuh aku bolak-balik karena aku beneran lupa. Nah sebenarnya masih banyak banget kejadian-kejadian yang aku alamin di sekolah sama teman aku ini, tapi aku nggak bisa ceritain di sini semua karena aku bakal ceritain di video yang selanjutnya ke kalian semua. Dan semoga kalian semua suka sama videonya. Jangan lupa buat terus pantengin video aku, dan bye.